Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Tadi diterangkan sudah masalah tauhid masih. Sesungguhnya yang dibaca tadi sudah saya menerangkannya di masa yang lalu, pengajian minggu-minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi saya akan berikan lagi gambaran ini mengenai tauhid ini agar kita bisa lebih melihat lagi keadaan dan maksud-maksud kita bertauhid di dalam pengajian ini agar peribadatan kita tertuju hanya kepada zat Allah semata. Disebutkan tadi tentang tauhid basariyah. Ini sebuah keadaan manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan kepada keadaan kemanusiaannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keterangan. Maka manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beribadat. Nah, ini keadaan manusia seperti itu. Di dalam peribadatan ini sudah jelas ada petunjuk-petunjuknya di dalam ilmu syariat, maka kita tidak boleh keluar dari sana. Lalu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ilahi, bahwa hanya zat Allah semata yang harus kita patuhi. Zat Allah semata tempat tumpuan kita, dan hanya zat Allah semata yang berhak atas manusia mau berbuat apapun. Perhatikan, karena ini kita harus berjalan di dalam keimanan. Rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid uluhiyah ini harus disikapi dengan tidak boleh terkotori, karena kita akan menghadap zat Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan salah satunya? Salah satunya ini adalah menghilangkan apa-apa yang ada di dalam diri manusia berupa sifat-sifat kemanusiaan. Tadi di dalam tauhid basariyah masih menggelora segala macam atas dasar-dasar apa kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Ada rasa takut, takut berdosa, takut ini, lalu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus diawali dengan itu. Tetapi ke sana tauhid uluhiyah, kebersihan jiwa, lalu segala macam yang tertuju harus total keberserahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita imani. Kalau kita mengerti qada dan qadar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita imani ini benar-benar, maka manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa atas dasar kehidupannya di alam semesta ini, khususnya alam peribadatan. Karena kita berbicara tentang peribadatan, maka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana? Adakah sifat insaniah berupa keinginan? Ada. Keinginan-keinginan baik untuk peribadatan harus kita pacu di sana. Karena manusia mempunyai kewajiban. Lalu para ulama menyebutnya ini adalah lahan riyadah.
Inilah lahan mujahadah. Dan beginilah memang keadaan sifat manusia. Maka seluruhnya untuk bertauhid kita gerakan semuanya ke atas. Siapa gerangan yang makhluk sudah tidak diperlukan lagi apapun di dalam kehidupannya, seperti manusia beribadat tauhid basariyah. Makhluk itu disebut malaikah. Malaikah itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hawa nafsu. Dengan segala kesuciannya, tidak tertuju kepada siapapun selain kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah basis atau contoh-contoh atau keadaan kesucian. Dan manusia yang tersucikan pasti seperti malaikat, tiada memerlukan yang lain, tiada kebutuhan yang lain, melainkan hanya berbakti dan melayani Allah Subhanahu wa taala saja. Ini dia kesucian. Jadi kalau ada manusia yang kesuciannya bagai malaikat, maka dia akan lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Kalau malaikat memang sudah ditentukan jadinya seperti itu, tetapi manusia ingin suci seperti malaikat berdasarkan riyadah dan mujahadahnya. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menunjuknya manusia mana yang bergerak riyadah dan mujahadahnya, diberikan kekuatan sehingga kesuciannya seperti malaikat, tetapi kemuliaannya di atas malaikat. Para sahabat sekalian, kita sering membaca hadis-hadis, barang siapa taqarrub ilallah, matanya memandang adalah mataku di dalam hadis qudsi. Mulutnya berbicara adalah mulutku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesucian yang semacam itu, inilah dia orang-orang yang suci, yang tauhidnya genap, yang di dalam dadanya tiada kebutuhan yang lain selain zat Allah semata. Kita banyak contoh. Nabiullah Isa alaihi salam. Karena seperti itu, lalu ada manusia memandangnya seperti Tuhan. Oh, dia Tuhan, dia anak Tuhan. Bukan. Tidak begitu. Di dalam hadis qudsi tadi, siapapun yang Allah berkehendak, apabila itu berdasarkan kesucian, maka seperti malaikat, maka mampu hal-hal yang tiada biasa dilakukan oleh manusia biasa, maka bisa dilakukan oleh orang-orang suci semacam itu. Mulutnya berbicara, kata Allah Ta'ala, mulutku, bagaimana tidak jadi? Matanya memandang adalah mataku, bagaimana segala yang dilihat tidak jadi? Inilah para sahabat sekalian, ini adalah hal kesucian. Lalu bagaimana manusia bersuci? Islam itu proses pensucian diri. Ini beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Salah satunya menolak sifat-sifat insaniah. Saum, berpuasa, disucikan manusia, akan diampuni dosa-dosanya. Karena malaikat tidak perlu makan, kesucian tidak perlu sesuatu. Maka manusia yang harus makan hidup di alam syahadat ini, karena ingin disucikan, maka dilakukan puasa, ditolak berbagai macam-macam kebutuhan, keinginan manusia lahiriah
dan batiniahnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam ini semuanya adalah penolakan terhadap dunia. Rukun Islam ini adalah proses pensucian diri. Perhatikan apa yang kita bisa lihat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Di dalam syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan yang lain yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak makanan, tidak anak, tidak istri, tidak keinginan. Perhatikan. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau jelas ini utusannya harus dipatuhi, maka dengan segala kepatuhan itulah menuju kepada pembersihan jiwa, menghilangkan sesembahan-sesembahan, kecondongan-kecondongan yang lain di dalam hati kita juruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang kedua, saya mengambil singkat saja karena mengaji tentang syahadat akan banyak sekali, satu demi satu mengaji tentang rukun Islam. Saya mengambil garis besar saja sebagai pandangan-pandangan. Yang kedua adalah sholat. Manakala azan terdengar, semuanya akan ditinggalkan. Segera manusia bersuci karena akan menghadap yang maha suci, dan saat itulah dia hanya berbicara kepada yang maha suci di dalam sholatnya. Ada doa-doa yang dilantunkan di dalam sholat itu semua kepada yang maha suci. Semua alam semesta ini ditinggalkan karena dia sedang berhadapan dengan yang maha suci. Maka dengan sholat itu, dengan syahadat tadi, dengan sholat tadi, manusia akan disucikan. Perhatikan, orang kafir dosanya pernah membelah bumi. Saya mengambil kira-kira pandangan-pandangan. Lalu bumi yang sebelah itu digerusnya sama dia semua, yang separuhnya lagi dia miliki. Setelah itu dia masuk Islam dengan membaca dan sebuah pengakuan di dalam dada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Suci dia. Suci. Dihilangkan segala dosanya dan hanya dihitung saat itu. Inilah dia kesucian. Sholat kesucian. Yang ketiga, membayar zakat. Zakat itu sesuatu yang kita miliki, kita harus mengeluarkannya berdasarkan hukum Islam. Kita keluarkan zakat. Kita mencerabut Tuhan kita berupa harta benda yang ada di dalam dana. Maka para sufi katakan, zakat itu bukan ibadah. Memang kita hanya mengembalikan kepada orang lain karena milik yang orang lain yang ada pada diri kita, kita kembalikan kepunyaan fuqara dan masakin. Tetapi manusia mengaku-akunya di dalam dada bahwa aku telah beribadat, memberikan zakat, ingin dilihat pula oleh orang lain. Keinginan dilihat itu adalah mengotori hati, menjadikan hijab, penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cerabut itu semuanya, keluarkan zakat itu, dia disucikan. Berpuasa, menolak segala macam kebutuhan-kebutuhan manusia saat hidup di atas dunia ini. Di siang hari, karena manusia hidupnya di siang hari banyaknya. Ditolak semuanya. Untuk apa? Kesucian lagi. Lalu yang terakhir, yang kelima, dia pergi berhaji, memakai kain ihram, tidak boleh terkait dengan sifat insaniah, dengan kebutuhan-kebutuhan insaniah. Dia hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang tidak berjahit dengan isi dunia. Ini
lambang-lambang semua kesucian. Para sahabat sekalian, semoga kita juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan kemampuan kita bersuci di bulan Ramadan. Semoga ya Allah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan itu dan kita bersuci, lalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensucikan kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.